setelah kemarin kita sempat melihat langsung MV3 EV Pandu atau Pandu TEV ini, redaksi Kompas Otomotif mendapat kesempatan untuk menjajal langsung ketangguhan dari mobil ini bersama Pindad. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Prima Karisma. Halo Pak, sehat Pak? Sehat ya. Nah, Bapak Karisma ini adalah Direktur Tekniknya dari Pindad. Nah, gimana Pak? Kita langsung coba aja kali ya? Boleh Mas. Kalau misalkan mau coba, langsung masuk aja, nanti kita lihat gimana sambil ngobrol dalam. Siap. Oke, terus tonton video ini sampai selesai ya. Bismillah. Wah, ini dalamnya ya Mas ya, keren banget. Ini ada TV-nya juga. Ya, ini ada layarnya lumayan gede Mas ya. Dan ruang kakinya dan ruang kepalanya juga asik banget. Nih. Ini basicnya sama dengan MV3 yang sebelumnya Mas. Gitu. Jadi makanya ada ininya ya. Yes, ya. Karena ini emang untuk kebutuhan operasi militer ya. Jadi emang standarnya masih untuk standar militer. Gitu. Gimana Mas Ruli, siap? Siap ya Pak. Kita langsung ya. Oh iya, pakai sabuk ya. Jalan. Yeah. Sip. Pak, boleh diceritain lagi Pak? Mungkin kenapa sih Pindad mengembangkan Pandu TEV ini Pak? Luxury car gitu. Ya, jadi yang pertama ya, kenapa kita mengembangkan Pandu TIF ya, Tactical EV ini ya, karena pertama kebijakan dari pemerintah untuk mulai transisi ke green energy Mas ya, ke energi terbarukan. Salah satunya adalah dengan bergeser atau memperbanyak mobil-mobil EV ya, misalnya dari yang awalnya combustion engine ke EV vehicle gitu kan. Nah, salah satunya itu. Kemudian yang kedua juga untuk kebutuhan di operasi militer, untuk tactical vehicle atau mungkin yang kendaraan tempur juga, itu sekarang sudah beralih ke sana juga. Kenapa kok banyak yang beralih ke EV? Yang pertama untuk meningkatkan performance, maneuverability juga gitu kan, dan juga istilahnya kita juga berkontribusi gitu, bagaimana kita bisa menurunkan emisi atau istilahnya combustion engine yang selama ini dipakai ya. Nah, itu mengalih ke EV gitu. Oh begitu. Tapi kenapa dia pendekatannya lebih ke mobil premium ya Pak ya? Karena kan ini tadinya untuk militer seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini untuk yang ini masih tactical EV ya, jadi tetap ini masih pendekatannya juga untuk militer gitu. Tapi karena ini EV, jadi konsepnya emang dia desainnya lebih premium, kemudian lebih futuristik juga, mulai eksterior dan interiornya gitu. Tapi tetap bisa atau perform juga untuk digunakan di lapangan, misalkan operasi-operasi militer yang harus penuh dengan banyak rintangan ya, tanjakan, kemudian dengan manuver-manuver yang luar biasa berat misalkan di lapangan gitu kan. Jadi ini masih bisa dapat untuk operasi militernya, dapat untuk tingkat kenyamanannya atau comfortability-nya untuk penumpang juga masih dapat seperti itu. Iya, ini dapat banget sih emang untuk penumpang di sini. Udah lengkap banget. Dan kami juga ini sangat ini Mas ya, adjustable sesuai dengan requirement dari user nanti. Nah, ini kan masih standar sekali ya, masih basic sekali. Tapi nanti misalkan dari user membutuhkan additional feature gitu ya, untuk mobil EV ini itu sangat bisa dilakukan gitu. Sama seperti misalkan MV3 yang sebelumnya kami integrasikan dengan mobile jammer, kemudian dengan drone jammer gitu kan. Nah, seperti itu. Dan itu juga bisa dilakukan nanti di Maung EV. Misalkan harus diintegrasikan dengan sistem senjata tertentu dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan gitu. Wah, jadi sangat adjustable, sangat fleksibel, dan kita masih bisa melakukan banyak improvement untuk kebutuhan operasi militer tertentu. Oh, wow. Dan ini dibuat, dirakit, diproduksi di Bandung. Ya, ini di Bandung Mas, full di Bandung, desain juga dari awal teman-teman. Nah, ini kebetulan Mbak Keisa ini juga chief engineer-nya gitu ya, dari Maung EV gitu. Nah, jadi ini juga seorang ibu-ibu, seorang wanita gitu kan,
sangat luar biasa menjadi chief engineer kami gitu, dan ini menunjukkan juga bahwa Pindad juga memiliki banyak kontribusi dari para ini ya, para kartini-kartini yang ada di Indonesia gitu. Iya, padahal mobil taktis itu kan terkenal maskulin, kuat banget. Iya. Ternyata chief engineer-nya wanita ya. Wah, menarik banget. Pengembangannya berapa lama sih, Pak? Ini kami kembangkan sejak tahun 2022 gitu. Jadi sebenarnya udah cukup lama. Mulai dari desain, konsep desain, kemudian iterasi lagi, kemudian ada apa istilahnya improvement lagi dari desainnya. Kemudian kita mulai prototyping, nah, kemudian mulai modifikasi platformnya dari yang awalnya MV3 standar atau dengan combustion engine kita alihkan ke EV, dan ini benar-benar berbeda Mas. Jadi platform yang digunakan di EV ini jauh berbeda, dan itu teman-teman harus membangun dari awal gitu. Dari awal Untuk platformnya ini sendiri. Nah, sedangkan untuk yang pernya ini sebenarnya kami tidak terlalu banyak gapnya, karena kan MV3 yang sebelumnya udah berjalan produksinya. Betul. Ya MV3, dan MV3 sendiri variannya kan cukup banyak tuh. Ada yang Spartan, ada yang atau tangguh gitu ya, kemudian ada yang jelajah, ada yang komando, sampai VVIP, sampai dengan ada yang MV3 Garuda Limousine gitu. Jadi ini yang varian terbarunya EV. Pak Prima, yang menarik, salah satu yang menarik bagi saya ini ada apa nih Pak tengah-tengah sini, Pak? Jadi ini untuk control system yang ada di mobil, Mas. Jadi mulai ambient light, kemudian untuk layar TV itu juga bisa kita nyalain dari sini. Kontrol kursi juga bisa dari sini. Mau miring ke depan, miring ke belakang, maju, mundur. Walaupun di samping kursinya itu juga udah ada tombolnya ya, tapi kita bisa akses juga dari sini gitu. Kemudian untuk pendingin, nah ini pendingin juga ada. Jadi bisa kita ini atur, misalkan pingin sedingin apa temperaturnya dan sebagainya, kita bisa taruh ya semacam beverage atau minuman gitu. Jadi kita langsung ya udah one touch akses aja dari sini, untuk jadi cukup nyaman Mas buat penumpang. Wah, inspirasi dari mana sih Pak? Pengembangan yang ini? Ini sebenarnya kan juga fitur-fitur yang ada di luxury cars ya. Iya, nah, jadi ini juga berusaha untuk kami sematkan juga di Maung EV ini, yang bisa meningkatkan kenyamanan penumpang juga Mas. Gitu. Oh, menarik banget nih. Ya. Selain dari emang ruangnya mumpuni banget nih, kayak mobil-mobil premium, jadi sih ada fiturnya juga. Nggak cuma AC-nya doang ya. Ini juga ada untuk wireless charging. Terakhir, Pak Prima, kapan nih untuk produksi massalnya ini kan untuk militer ya, produksi massal untuk militer, dan selanjutnya mau seperti apa nih? Jadi sebenarnya kalau secara mass production memang betul masih ditargetkannya di pasar militer dulu, dan harapannya sih akhir tahun kita udah bisa mulai masuk fase persiapan produksi ya Mas ya gitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan nanti akan kami lakukan sertifikasi lagi untuk pasar sipil Mas gitu. Pasar sipil? Ya, jadi karena nanti proses sertifikasi atau pengujinya kan akan berbeda ya, untuk yang military market sama civilian market gitu. Nah, jadi dan ini teman-teman sudah paralel sebenarnya. Pada saat kami bikin prototipe ini, kami sudah melakukan assessment dan evaluasi untuk nanti kalau misalkan kita mau di pasar militer, proses testing, pengujiannya akan seperti apa, dan itu sudah dilakukan semua oleh teman-teman, mulai dari uji statik, uji dinamis, uji rintangan dan lain sebagainya, dengan spesifikasi militer yang cukup ketat ya, harus dipenuhi, harus dengan tanjakan yang cukup curam dan lain-lain, itu semuanya udah lulus gitu ya, udah berhasil dilalui oleh MV3 EV ini gitu. Nah, sedangkan nanti untuk civilian market nanti akan ada beberapa parameter yang sedikit berbeda gitu, karena emang kan kebutuhannya berbeda Mas ya nanti untuk civilian gitu. Tapi kedepannya yang pasti tidak menutup kemungkinan ini nanti akan bisa kami dorong untuk masuk ke pasar sipil juga seperti itu. Oh, siap. Berarti ini akan jadi mobil listriknya Pindad pertama, entah untuk taktikal dan juga civilian market. Iya. Dan uniknya ini kan karena emang awalnya buat militer dulu, kami kembangannya 4x4 Mas. Yang mana EV itu cukup jarang ya, yang EV yang untuk sipil itu yang 4x4 gitu kan, sehingga dia cukup
cukup powerful untuk digunakan di berbagai medan gitu kan. Jadi ini salah satu keunggulan dari MV3 EV Pandu ini kalau misalkan nanti kita dorong ke pasar sipil. Siap. Itu. Gimana Mas? Feel-nya oke? Seru banget Mas ya. Rio. Makasih banyak nih ya. Thank you. Keren banget pengembangan Pindad, dan ini semuanya dari dalam negeri ya. Ya, jadi bertahap Mas ya. Emang ada beberapa komponen yang kami masih peroleh dari luar, tapi secara bertahap kami semua komponen, desain dan lain sebagainya itu udah mulai kami bangun dengan industri-industri di dalam negeri. Jadi intinya konsep membangun industri MV3 ini gimana kita membangun ekosistem. Membangun ekosistem secara bertahap kita meningkatkan TKDN dari produksi MV3 ini, mulai dari yang MV3 yang standar sampai dengan yang EV seperti itu. Siap banget, Ya. maju industri otomotif Indonesia ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Pak Prima untuk waktunya, dan terima kasih juga kalian yang udah nonton. Saksikan terus video menarik lainnya dari kami, Kompas Otomotif. Dadah.